HP compact ini dulunya dibanderol dengan harga 10 jutaan. Sekarang udah turun kurang lebih setengahnya aja. Kira-kira HP ini masih worth it gak ya di tahun 2025 ini? Langsung aja kita unboxing, let's go. Nah, jadi ini dia HP-nya. Pada penasaran gak sih HP ini tuh HP apa? Jadi alasan gue beli HP ini tuh karena HP ini tuh pertama compact, kemudian chipsetnya ngebut pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1. Untuk di tahun sekarang sih masih oke banget ya chipset yang satu itu. Nah, tujuannya bikin video unboxing juga karena tentu saja nih, kalau kita beli barang second terutama di online itu wajib banget ada video unboxing biar kalau ada apa-apa itu kita bisa mengajukan banding gitu. Sepertinya seller nggak sesuai barang yang dia kirim sama yang di deskripsi yang dia iklankan, itu kita bisa klaim nantinya. Ya ini mah sekalian aja ya, sekalian bikin video unboxing, sekalian juga mau sharing nih bahwa sebenarnya iseng-iseng sih awalnya gue nemuin HP ini tuh. Pas gue lihat, wah ternyata kayaknya ini masih menarik nih buat di tahun 2025 ini. Dan kebenaran banget, barangnya ini masih oke banget dan kelengkapannya HP aja. Tapi ya casan sih zaman sekarang HP baru juga kan paling cepat dapat box sama kabel charger aja. Nah, ini dia barangnya. Udah ada yang tahu belum? Udah kelihatan duluan ya di sini. Ini kelengkapannya HP sama casing aja. Ini sekalian kita lihat-lihat dulu aja body-bodinya kayak gimana, sesuai gak sama yang diiklankan oleh seller. Nah, ini bekas pemakaian casing. Ini adalah Asus Zenfone 9 nih, kayak di sini. Jadi menurut gua HP ini tuh menarik karena dia tuh HP-nya compact tapi jeroannya nggak nanggung-nanggung gitu, pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1. Lalu kita nyalain. Nah, sambil kita nyalain, kita cek-cek dulu aja HP ini tuh untuk kemulusannya. Seller sih udah ngasih. Jadi buat kalian yang mau beli HP second nih khususnya, pastiin dulu aja barangnya nih sesuai nggak yang dikirim sama yang dijual oleh seller. Nah, di bagian bawah sini terdapat speaker, kemudian USB Type-C dan juga slot SIM card. Nah, ini udah ada boncel-boncel, emang udah seller sih udah ngeliatin duluan dan gue sih masih oke-oke aja untuk kondisinya, lecet ya, pemakaian aja sih wajar. Buat slot SIM-nya, mari kita lihat. Bentuknya dia agak unik ya. Dia tuh agak ngikutin body HP-nya. Jadi agak melengkung gitu. Buat slot SIM-nya ini dual SIM, tapi nggak bisa SD card ya. Kemudian ini ada stiker dari seller. Di sini ada Zen Touch. Ya, ini ada salah satu fitur yang cukup gimmick juga sih ya menurut gua. Tapi nanti kita bisa lihat-lihat dulu aja. Kira-kira ini beneran fitur yang berguna apa gimmick aja. Kemudian ada tombol volume up dan volume down di bagian atas. Nah, ini juga yang salah satu yang menarik banget nih. Ini HP sekecil ini. Ya, tangan gue ini udah kecil, tapi dia masih ada headphone jack. Yang dimana sekarang ini udah susah banget ya nemuin HP dengan headphone jack. Kayak langka banget. Kayaknya aneh gak sih HP dengan ukuran segini aja masih bisa nyediain headphone jack. Masa HP yang ukuran besar-besar zaman sekarang nih gak ada. Dan di bagian kirinya nih kosongan aja HP doi. Framenya ini metal ya, solid. Dan untuk back covernya ini plastik dengan finishingnya tuh ada sedikit-sedikit agak-agak kasar gitu. Desainnya sih simple, gue suka si Asus. Terakhir gue pakai Asus tuh Asus Zenfone 5 dulu banget sih tuh. Dan ini sedikit tips atau kebiasaan gue aja sih sebenarnya. Yang pertama gue lakuin kalau beli HP second
itu gue ngereset dulu biar bersih aja, biar clean gitu. Dan kebetulan ini udah gue reset sebelumnya, jadi gue nggak reset lagi ya. Ukuran HP ini sih asik banget ya, dengan dimensi layar 5,92 inch, resolusinya Full HD Plus, Super AMOLED 120 Hz. Nah ini fitur Zen Touch nya. Dan ini nih yang menarik, dia pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1. Sekarang kan yang terbaru Snapdragon 8 Elite ya, Snapdragon 8 Elite. Ini tuh berarti ketinggalan 8 Gen 2, 8 Gen 3, 8 Elite, 3 generasi. Nanti di akhir juga gue bakal Antutu benchmark. Gue juga penasaran sih, kira-kira dapat skornya berapa ya untuk HP ini. Sini dia punya setupnya tuh dual kamera. Satu kamera utama beresolusi 50 megapiksel, kemudian ada lensa ultra wide 12 megapiksel. Kita tes dulu. Kemudian tes lagi. Ya, ini dia hasilnya. Ultra wide-nya dia support 8K. Support 8K 24 fps. Digenggamnya enak. Ini spar tangan gua kecil banget ya. Ini kalau dibandingin sama tangan gua sendiri nih. Enak sih buat dipakai satu tangan, masih oke. Kemudian desain layarnya juga, dagunya sih lumayan tebal, tapi masih bisa diterima lah. Agak lumayan simetris walaupun jelas sih di sini tebal bagian bawahnya. Salah satu yang gue suka dari Asus juga sekarang tuh dia tampilannya nih mirip stok Android, jadi berasa pakai Google Pixel gitu untuk UI-nya. Kemudian di sini juga kita bisa pilih ya. Nah, ada yang stok Android kayak temanya gitu, atau mau pakai yang Asus Optimize. Nah, di bagian atas ini mirip Asus zaman sekarang. Kalau stok Android ini mirip vanilla Android aja sih kalau ini. Untuk OS-nya sendiri dia pakai Android 14, Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB. Baterainya 4300 mAh. Setupnya stereo speaker. Oh iya, speakernya nih. Speakernya sih dia asik banget sih buat HP ukuran segini, lumayan menggelegar, dan di volume tertingginya pun dia nggak cempreng. Ini asik banget sih. Gue dapat HP ini tuh di range harga sekitar 5 jutaan ya. Pas awal rilis sih varian yang 8256 ini dibanderolnya di 10 juta. Sekarang gue bisa dapetin di harga setengahnya aja. Ini masih menarik banget sih buat spek-speknya. Dia pakai layar udah Super AMOLED 120 Hz, ukurannya compact, yang mana kita tahu ya di zaman sekarang ini HP compact udah susahnya minta ampun. Udah jarang banget produsen HP ngeluarin HP compact ya. Asus sih lumayan rajin ngerilis HP compact, sebelum akhirnya dia nyerah juga. Terakhir tuh di Zenfone 10, karena di Zenfone 11 nah itu ukurannya udah kayak HP-HP biasa aja. Dan kira-kira untuk skor Antutunya ini ada di berapa nih? Udah pakai mode performa tinggi ya. Sip, tinggal tunggu aja dan boom, hasilnya di 1,3 jutaan. 1.312.000. Gokil, ini HP kecil-kecil gini ganas banget. Untuk suhunya tertingginya di 41 derajat ya. Ini ngagetin banget sih, skornya dapat di 1,3 juta. Wow, ini menarik banget sih. Ini HP compact, kemudian ngebut. Tungguin aja nanti video review lengkapnya. Gue bakal explore terlebih dahulu untuk HP ini.
Nanti kita bakal tes gaming, ada tes baterai juga, karena baterai HP compact tuh biasanya musuhnya di baterai ya. Kira-kira HP ini masih sanggup gak ya buat menjalankan aktivitas-aktivitas di tahun 2025. Tapi untuk skornya sih ini gokil banget sih, menarik. First impression gua tentang HP ini tuh asik banget sih. HP ini tuh compact, 5,9 inch, kemudian ngebut pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1. Tadi skor Antutunya gue lumayan kaget sih, dapet di 1,3 jutaan. Buat ukuran HP sekecil ini sih itu menarik banget sih, dan gue bakal explore lebih jauh mengenai nanti gamingnya, kemudian performa baterainya, dan yang lain-lainnya. So pantengin aja, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Dan ya, go bet. Thanks for watching and I'll see you on my next video. Bye bye.